on a whole nother level, I'm geeky. You think you fucking with me? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yardan Hasik dari kelas 2F. Dan di sini saya akan menunjukkan hasil tugas UAS saya, yaitu praktikum algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja. Di sini terdapat variabel struct yang dinamai dengan nilai. Ini digunakan untuk menyimpan semua nilai-nilai seperti kuis, UTS, dan UAS menjadi satu variabel. Lalu selanjutnya terdapat variabel float yang dinamai dengan hitung nilai akhir. Itu berfungsi untuk mengambil objek nilai sebagai parameter, yang nilai struct tadi, dan menghitung nilai akhir dengan menggunakan bobot yang telah ditentukan. Nilai itu adalah yang terdapat dari float nilai akhir ini. Yang ini dapat ini 0,2. Ini maksudnya 20%. Karena di bahasa pemrograman 20% tidak dapat dihitung. Jadi kalau kita ubah dalam bahasa pemrograman akan menjadi 0,2, lalu dikali dengan nilai kuis. Nilai kuis ini sebuah inputan objek ini, lalu ditambah dengan 30% atau 0,3 dikali dengan nilai UTS, lalu ditambah lagi dengan 50% atau 0,5 dikali dengan nilai titik UAS. Lalu nilai akhir nilai akhir tersebut akan kita kemudian dikembalikan sebagai hasil fungsi, maksudnya return nilai akhir. Jadi ini akan menjadi sudah menjadi hasil fungsi. Baik, selanjutnya langsung saja. Ini seperti biasa kita masukkan integer main, lalu di sini kita masukkan kita masukkan variabel-variabelnya, integer, name, chartnya, karakter, nama, lalu variabel dari struct nilai, ya, struct ini maksudnya namanya dengan nilai. Jadi kita masukkan nilai di sini. Dan kita masukkan nilai mahasiswanya setelah dengan struktur nilai yang digunakan untuk menyimpan input penggunanya. Lalu di sini seperti biasa kita memasukkan nama-nama kita, name kita, lalu nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai-nilai tersebut akan disimpan dalam variabel nilai nama mahasiswa yang ini tadi. Selanjutnya dalam blok ini diawali dengan kita buat blok baru untuk membuat sebuah inputan kita tadi. Lalu di float nilai akhir kita ini perlu dihitung dengan memanggil fungsi hitung nilai akhir, biar bisa menghitung hasil inputan kita dari nilai-nilai ini. Dan biar kebaca nilai-nilai tadi, kita masukkan nilai mahasiswa tadi. Lalu ini kita buat sebuah untuk menunjukkan hasil inputan kita ini, ya, seperti ini. Untuk mencetak hasil input kita, seperti nama, name,
mahasiswa kuis, UTS, dan UAS, dan nilai akhir yang telah dihitung, yang telah kita hitung tadi. Apa yang telah dihitung? Baiklah, kita jalankan saja hasil programnya. Kita buat di sini misalnya nama saya ya, Yardan, lalu buat name saya juga. Lalu selanjutnya nama kuis misalnya 70, nilai UTS nya 72, lalu nilai UAS nya ini 81. Jadi rata-rata nilai akhir saya itu dihitung menjadi 76,1. Jadi seperti itu. Header file ini berfungsi sebagai interface yang memberikan deklarasi fungsi kepada file function yang akan menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggunakan header file, kita dapat memisahkan deklarasi dan implementasi fungsi-fungsi tersebut, sehingga memungkinkan untuk digunakan di beberapa file sumber yang berbeda. Baiklah, selanjutnya dari file function.cpp terdapat di sini void hitung gaji. Di dalam void ini terdapat variabel seperti integer, golongan, string nama, string status, dan lain sebagainya. Void hitung gaji ini berfungsi untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan input yang diberikan. Yang pertama, fungsi ini akan meminta kita untuk memasukkan nama karyawan dan status menikah atau belum menikah. Kemudian status tersebut akan divalidasi untuk memastikan nilai yang valid diinputkan. Selanjutnya kita diminta memasukkan golongan ke pegawaian dan juga akan divalidasikan untuk memastikan nilai yang valid diinputkan. Kalau misalnya tidak valid, ini akan muncul dan kita disuruh untuk memasukkan inputnya kembali yang betul. Lalu berdasarkan golongan dipilih, gaji pokok akan diatur. Jika status karyawan adalah menikah. Ini gaji pokoknya ada 3 buah. Yang pertama 2 juta, gaji pokok yang kedua 3 juta, dan yang ketiga 4 juta. Pengguna yang kita juga diminta memasukkan jumlah anak. Jadi dia kalau status kita ini menikah, yang akan divalidasikan untuk memastikan nilai yang valid diinputkan. Jika tidak, ini muncul. Berdasarkan status dan jumlah yang anak, tunjangan rumah dan tunjangan rumah dan tunjangan anak akan dihitung dengan tunjangan rumah tangga akan dihitung dengan 50% dikali dengan gaji pokok, tergantung apa yang kita pilih gaji pokoknya. Lalu tunjangan anak 25% dikali dengan gaji pokok dan dikali juga dengan jumlah anak. Lalu akhirnya total gaji akan dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan rumah tangga, dan tunjangan anak yang telah dihitung sebelumnya. Ini dia total gaji pokok ditambah tunjangan rumah tangga ditambah juga tunjangan anak. Hasil perhitungan ini akan ditampilkan kepada kita. Ini dia hasil outputnya. Ini dia. Lalu
Fungsi booking kamar hotel ini digunakan untuk melakukan pemesanan kamar hotel. Kita yang pertama ini kita diminta untuk memasukkan nama tamunya siapa. Selanjutnya pengguna diminta memilih jenis kamar dengan memasukkan angka sesuai dengan pilihan yang disediakan. Ini dia pilihannya, ada yang pertama single room, yang kedua double room, yang ketiga deluxe room, dan yang keempat suite room. Jumlah malam menginap juga dimasukkan oleh pengguna. Ini dia. Berdasarkan jenis kamar yang dipilih, harga kamar akan diatur. Nah, ini tergantung kalian kita pilih yang mana. Kalau kita pilih yang pertama, harga kamar itu akan harga pertama itu 650.000, dan pilihan kedua harga kamar itu 900.000, yang ketiga 1.200.000, dan yang keempat 1.500.000. Total biaya akan dihitung berdasarkan harga kamar dan jumlah menginap. Hasil perhitungan ini akan ditampil kepada pengguna, termasuk nama tamu. Ini dia nama tamu, jenis kamar, nama menginap, dan total biayanya. Nah, dari kedua fungsi tersebut, dari booking kamar hotel dan hitung gaji, dapat dipanggil dari fungsi main yang terdapat pada codingan di main CPP. Di sini di case 1 dan case 2. Ketika kita memilih opsi 1 pada menu ini hitung gaji ini, maka fungsinya akan dipanggil fungsi ini. Dan ketika kita memilih opsi kedua, maka fungsi booking kamar hotel akan dipanggil. Nah, kita coba aja langsung outputnya. Misalnya pilihan kita nomor 1, nama karyawannya Jordan, lalu statusnya kita belum nikah ya, belum menikah. Nah, golongan pegawainya kita pilih aja nomor 3. Nah, ini dia. Kita ini tunjangan rumah tangga kita nggak ada, tunjangan anak pun juga tidak ada. Total gaji kita 4 juta dari sini. Lalu keduanya lagi kita masukkan nomor 2, kita pilihan kedua booking kamar hotel. Nah, nama tamunya itu kita masukkan misalnya misalnya nama kawan saya. Lalu jenis kamar yang diminta kita pilih saja yang deluxe seperti nomor 3. Nama menginapnya ini kita memasukkan dalam angka. Berarti kita menginap kita masukkan misalnya 2 hari. Nah, jadi ini yang akan muncul outputnya. Nama tamunya Rivaldo, jenis kamarnya 3, berarti itu deluxe room, dan lama menginapnya itu 2 malam. Ini dia. Dan total biaya itu 2.400.000. Nah, sampai. Dan yang ketiga ini, pilihan ketiga ini untuk keluar. Baik, sampai di situ. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.